Ya, ya. Baik, Bapak Ibu, selamat datang sekali lagi. Yang terhormat Pak Pendeta Dr. Welly Panensolang, narasumber kita hari ini akan berbicara tentang eskatologi berkaitan dengan hal-hal yang akan terjadi pada zaman akhir. Dan juga selamat datang buat Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir dalam webinar Teologi Apologetika yang diselenggarakan oleh Ferdinand Apology School pada hari ini. Saya tidak berpanjang-panjang, mari kita akan mulai berdoa untuk membuka pertemuan kita. Saya minta dengan hormat Pak Sahrum, rekan kita dari Australia nih, boleh buka mic dan berdoa untuk memulai acara kita pagi hari ini. Silakan Pak Sahrum. Baik, terima kasih Bapak Surgawi buat siang hari ini di Australia dan pagi hari di Indonesia. Kami akan belajar bersama dengan hambanya Pak Welly Panensolang. Tuhan berkati hambamu ini, urapi bibir mulutnya, biar kiranya hikmat Allah turun atasnya, menyampaikan berkat buat kami semua para pendengar, sehingga menjadi saluran berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Sahrum. Baik, waktu selanjutnya saya tidak berlama-lama, langsung saya serahkan kepada narasumber kita pagi hari ini, Pak Pendeta Dr. Welly Panensolang. Silakan Pak Welly. Baik. Sekali lagi, salam saya untuk kita semua. Shalom. Shalom, shalom. Ya, terima kasih pertama-tama untuk kita semua, khususnya Pak Dr. Ferdinand, yang mengundang saya. Luar biasa hambanya ini, beliau ini dipakai, diberkati Tuhan. Kami kawan, dulu kami di kelas, ada jarak, sekarang ini saya malah melihat dia ke atas. Ya, lalu kemudian berkawan dengan Pak JT, kawan baik saya. Sekarang ini kan dicurigai antara dua. Kamu U atau T? Unitarian atau Tritunggal? Saya perkenalkan, saya Tritunggal murni. Haleluya. Karena itu kami dua kawan baik itu udah pernah janji bulan lalu untuk ketemu live. Saya bilang kita dua di luar, sahabat dan keluarga, tapi soal ideologi begini, mari kita bawa ke pengadilan. Tapi nggak jadi pertemuan itu, sudahlah. Nah, tapi tetap berkawan dengan beliau. Baik, sekali lagi ini sangat berharga dan saya sekali lagi merasa dihormati untuk ada di ruangan yang hebat ini. Dan saya diminta untuk bicara soal eskatologi. Mungkin pertemuan pertama ini kita lihat satu bagian saja. Bagian itu adalah eskatologi dari perjanjian lama, khususnya kematian, kebangkitan sampai ke rapture. Kalau ada waktu, nanti kita sambung lagi. Malah lebih tepat kita nanti lebih banyak diskusi, ya begitu ya Pak Fer? Siap Pak Welly. Ya. Kalau ada materi, saya Oke. sudah buka share screen-nya, kalau Pak Welly bisa segera pakai gitu. Ya, baik, kalau bicara eskatologi, ya, bicara eskatologi kita lihat intinya saja berbicara tentang rencana Allah itu dari manusia untuk manusia, khususnya menyangkut manusia, kekekalan manusia itu kekekalan ke depan, karena kekekalan lampau itu di dalam pemilihan, tapi kita lihat dalam kekekalan ke depan, manusia itu terganjal dengan dosa. Soal dosa itu yang menyebabkan manusia tidak bisa punya kekekalan, gitu. Karena tidak punya kekekalan, Yesus hadir untuk menjembatani kekekalan itu. Intinya adalah kita terima Yesus, selamat. Nah, walaupun sudah selamat, semua orang tetap mati secara jasmani. Karena upah dosa ialah maut. Nanti pemisahannya ada pada dua jalur. Semua orang yang mati itu bangkit, semua orang mati bangkit. Yang berdosa, tidak berdosa, semua orang bangkit. Tidak ada satu orang yang dari zaman Adam yang tidak bangkit. Semua bangkit. Nah, setelah bangkit itu jalurnya berbeda. Satu ke sorga, satu nanti diadili lalu kemudian dijatuhkan lagi ke neraka. Dijatuhkan lagi ke neraka. Karena itu kita saat ini meringkas materi ini. Dari perjanjian lama kita bicarakan soal kematian dan kebangkitan. Kematian orang percaya, kematian orang yang tidak percaya di dalam perjanjian lama.
Kalau kita lihat, nanti sudah ini ada screen yang saya sampaikan. Kita lihat dulu hal-hal yang umum ini. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, orang mati, baik percaya maupun tidak percaya, tidak ada dikatakan naik ke surga. Tidak ada. Semua orang percaya, semua manusia mati di perjanjian lama dari zaman Adam sampai batasnya itu sampai Yesus sebelum naik ke surga. Berhenti di cerita perumpamaan Yesus tentang Lazarus dan orang kaya, menembus kejadian, semua orang yang mati baik percaya maupun tidak percaya dikatakan di Alkitab itu turun. Ya. Turun. Tidak ada yang dikatakan naik. Naik ke surga maksudnya. Semuanya dikatakan turun. Coba kita lihat di dalam Kejadian 35 ayat 37 dikatakan di sana bahwa sebaiknya ayat ini dibaca ya. Saya baca satu ayat aja. Ya. Kejadian 37 ayat 35. Ayat 30 Kejadian 37 ayat 35 dikatakan begini. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Kata turun ini Yakub. Yakub ini kita sudah tahu, Yakub ini orang yang sudah diselamatkan. Tapi dia katakan dia akan mengikuti anaknya Yusuf tidak ke surga. Orang mati perjanjian lama itu yang percaya itu turun ke satu tempat orang mati. Dalam perjanjian lama disebut Sheol. Ya, Sheol. Sheol itu bukan surga. Sheol itu adalah tempat orang mati. Jadi definisinya Sheol itu tempat orang mati. Kemudian dijabarkan secara tuntas di dalam Lukas 16 ayat 22 sampai 24 dikatakan di sana ada skat. Skat itu yang disebut dengan dinding kristal yang tidak bisa saling seberang. Jadi dalam perjanjian lama tempat orang mati disebut Sheol, ini bahasa Ibrani. Dalam perjanjian baru disebut Hades. Ya, disebut Hades. Mungkin saya bikin sini nih. Nih. Untuk sementara ini. Jadi Sheol dalam perjanjian lama, kemudian Hades dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru sama. Ya, jadi ini adalah bukan dua tempat, satu tempat yang istilahnya dua. Satu Ibrani, satu Yunani. Tapi sebenarnya definisinya adalah tempat orang mati. Yang dikatakan di dalam Kejadian 37 atau 35 bahwa orang yang percaya Yakub itu turun ke Sheol, tapi biliknya adalah ini. Kalau dalam perjanjian baru itu pangkuan Abraham. Sedangkan orang yang tidak percaya juga, kalau kita lihat Bilangan 16 ayat 33 sambil Bapak-bapak Ibu perhatikan, saya menyampaikan intinya saja. Bilangan 16 ayat 33 itu adalah orang yang sudah dihukum Tuhan. Korah, Datan, Abiram di sana dibukakan Tuhan, kemudian mereka turun hidup-hidup ke Sheol juga. Sheol. Jadi baik orang percaya maupun orang tidak percaya dalam perjanjian lama turun ke Sheol. Ya, ke dunia orang mati. Satu di bilik yang aman, satu di bilik penyiksaan. Dijelaskan di dalam Lukas 16 ayat 24 23. Kalau kita pegang Alkitab, mari kita buka ini. Kitab Lukas. Ini sudah ayat favorit ya. Ya, kita lihat di dalam ayat yang ke-22. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa ke malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini bukan surga. Ada beberapa penafsir atau mungkin ada orang percaya hamba Tuhan mengatakan ini surga. Ini bukan surga. Pangkuan Abraham bukan surga.
Nah, di dalam perjanjian baru Lukas 16 ini dipisah, dijelaskan benar-benar. Tempat yang indah itu adalah pangkuan Abraham. Tempat orang perjanjian lama termasuk Lazarus yang percaya. Sedangkan yang tidak percaya namanya alam maut. Ya, di sana kalau kita baca Lukas 16 keseluruhan itu sudah ada apinya, sudah ada nerakanya dikatakan di situ. Jadi sudah ada penyiksaan. Sehingga neraka itu ada dua jenis. Nah, saya sampaikan dan nanti dicatat ada pertanyaan, diskusi nanti. Neraka pertama itu alam maut, itu di bumi ini. Bumi, di perut bumi dikatakan di dalam Alkitab. Sedangkan alam neraka kekal itu lautan api di Wahyu 20 ayat 15. Wahyu 20 15. Jadi kita menyimpulkan dulu bahwa orang dari perjanjian lama ya, percaya maupun tidak percaya, masuk di satu tempat yang namanya Sheol dalam Ibrani, Hades di dalam Yunani atau perjanjian baru. Itu bukan dua tempat, tapi satu tempat, dibagi dua. Satu pangkuan Abraham, ya, dan yang satunya alam maut. Sudah ada siksaan di alam maut, ada neraka. Ya mungkin neraka sementara, kalau penjara itu penjara Cipinang kalau Jakarta. Lalu nanti lautan api itu penjara, ini ilustrasi atau analogi saja, penjara Nusa Kambangan misalnya seperti itu. Jadi berhenti di situ, semua orang percaya terkumpul di Seoul. Kemudian orang-orang yang percaya maupun tidak percaya, khususnya orang percaya sesudah kebangkitan. Sekarang sesudah kebangkitan Yesus naik ke surga, rute perjalanan orang percaya maupun orang yang tidak percaya sudah berubah. Orang yang tidak percaya tetap masuk ke Sheol sampai sekarang, masuk ke Hades. Tapi orang percaya, coba kita lihat. Saya minta membuka 3 ayat. Di dalam Filipi 1 ayat 23, boleh dibaca ayat ini bagaimana Pak? Boleh, atau boleh. Pak Ferdi Boleh, aja. saya baca Filipi. Pak Ferdi supaya semua enggak buka gitu. Filipi 1 ayat 23. 1 ayat 1:23. 23. Demikian firman Tuhan. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Itu. Ya itu betul. Nanti buka lagi 2 Korintus 5 ayat yang ke-8. Tapi saya menjelaskan ini. Ya. Setelah Yesus naik ke surga, orang mati tidak lagi ke Hades yang percaya. Paulus bilang, aku didesak dari dua pihak. Aku lebih ingin tadi apa tadi? Aku ingin lebih, pergi dan memilih diam untuk pergi, bersama-sama menetap dengan diam bersama-sama Tuhan itu. Itu cerita tentang kalau dia mati. Kalau orang percaya mati, diam bersama-sama Yesus di surga. Ayat 8 juga melengkapi itu. 2 Korintus 5 ayat 8. 2 Korintus 5 ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih kami suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ya, kami beralih dari tubuh ini artinya mati, meninggal dunia maksudnya. Kemudian menetap dengan Tuhan, pergi ke sorga. Lebih jelas lagi dalam 2 Korintus 12 ayat 1-2 di sana dikatakan bahwa orang Kristen, sudah ada orang Kristennya, setelah mati naik ke sorga. Jiwanya ini, bukan tubuhnya, rohnya naik ke sorga. Jadi mau simpulkan dulu untuk sementara ini, dari kejadian sampai perumpamaan Lazarus dan orang kaya, perjanjian lama berarti, sampai perumpamaan itu, orang percaya dan tidak percaya, mati itu turun, masuk ke Hades atau Sheol, satu pangkuan Abraham, satu alam maut. Setelah Yesus bangkit ke surga, setelah naik ke surga, orang percaya itu langsung naik ke surga. Sekarang ini, karena itu kalau misalnya kita dengar pendeta khotbah di pemakaman atau di rumah duka, tidak pernah ada pendeta atau orang memberi sambutan, biarlah saudara-saudara jemaat, keluarga kita ini sudah mendahului kita pergi ke Sheol atau ke Hades. Tidak ada sambutan kayak begitu.
selalu mengatakan dia sudah ke sorga, sudah mengikuti Yesus. Karena janji Yesus, aku pergi. Di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi naik ke sorga pada waktu meninggal, sekarang ini, dari setelah Yesus naik ke sorga, sampai dia datang kembali, orang percaya langsung masuk ke sorga. Sedangkan orang tidak percaya, sudah mulai disiksa di neraka. Tapi bukan lautan api, alam maut. Baru alam maut, bukan lautan apinya. Baik, kita lihat screen ini lagi. Ya, kalau nanti ditanyakan, kita diskusikan seperti apa. Ini pembuktian dulu nih. Ini ada pembuktian di sini. Bahwa orang percaya, manusia orang perjanjian lama itu sampai zaman Yesus naik, sebelum Yesus naik adalah turun ke bumi. Kalau kita baca bilangan 16 ayat 33 sudah tadi dikatakan itu, dikata ini nih, kasa. Kasa itu menutupi, to cover. Lalu di dalam Efesus 4 ayat yang ke-9. Efesus 4 ayat ke-9 itu dikatakan bahwa ya Yesus turun ke dunia orang mati. Kata dunia orang mati dikatakan di sini Yunaninya. Kita lihat Inggrisnya aja. Ya, the lower part of the earth. Jadi bagian bumi yang paling bawah. Jadi Hades, Sheol bukan di tempat lain tapi ini gambarannya itu adalah di bagian bumi paling bawah. Begitu juga gambaran yang dimaksud di dalam cerita siapa ini? Cerita Yunus. Yesus bilang, dia sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, dia katakan, aku juga atau anak manusia ente kardia. Tes ges. Kardia itu kardiologi, itu jantung. Kalau tes ges itu bumi. Di ayat Matius 12 ayat 40 ini, jadi N itu di dalam, preposisi itu, di dalam kardia, jantung bumi. Itu Hades. Nah, Yesus waktu mati di kayu salib, 3 hari itu dia tidak ke sorga, tapi dia pergi ke tes ges ini, ke perut bumi. Ya, itu penjelasannya. Nah, ini nih, kira-kira ada seperti ini. Dari perjanjian lama, nih, zaman gereja, ketika orang percaya, sorga, dia ke sorga, lalu belum percaya, masuk ke alam maut. Orang perjanjian lama tadi, Abraham, Daud, belum diangkat, nanti di akhir masa tribulasi karena mereka masuk ke sorga. Nah, sekarang kita mau melihat, kita dikasih kesempatan berapa lama presentasi ini, Pak Fer? Seperlunya, Pak. Fer? Dianggap perlu silakan. Seperlunya ya. Memang iya. harus perbanyak ini seharusnya. Iya, dianggap perlu silakan, Pak. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat naik ke sorga ceritanya sudah. Setelah orang naik ke sorga, berarti rapture nih. Rapture. Di rapture ini diskusinya ada di sini. Nih. Ada yang mengatakan naik ke sorga itu, ini dibangkitkan berarti. Fokus kita, mari kita membuka semua. Kalau ayat ini kita buka semua, masing-masing ada pegangan. 1 Tesalonika 4, ayat yang itu sudah favorit, ayat familiar, 16 sampai 17. Dalam rapture itu artinya pengangkatan. Sebelum kita melihat ayat ini, ada yang mengatakan pengangkatan itu di awal tribulasi. Sehingga disebut pre-tribulasi. Ada yang berpandangan pengangkatan itu di tengah-tengah tribulasi. Jadi sudah babak belur dulu kita, tangan sudah dipotong, hidung sudah pesek begini, dicungkil-cungkil lagi, mungkin nggak kelihatan hidung. Ada yang mengatakan ini mitrip. Ada yang mengatakan kita masuk tribulasi full, nanti diangkat terakhir, post-trib namanya. Baru masuk ke milenium, kerajaan 1000 tahun. Tapi apa kata Alkitab? Ya, apa kata Alkitab? Itu persoalannya. Ya, dikatakan, saya baca ini dulu ayat 16, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu, malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup
yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Jadi ceritanya begini, waktu rapture, ya, waktu rapture ini, nah kita pastikan dulu, rapture itu apa? Pre-trib atau mid-trib, post-trib. Sebelum kita lihat rapture itu apa yang terjadi. Ada orang mengatakan mid-trib, post-trib. Nah, Alkitab bilang begini soal rapture. Yang pertama adalah kita lihat, yang pertama alasan eksegesis. Kalau kita lihat di dalam Wahyu ya, Wahyu, coba Bapak Ibu membuka Wahyu 10, Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10, boleh Pak Fer, boleh baca, Pak Ferdi, Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, jadi namanya ini apa, ruang Zoom ini adalah diskusi lalu ada pelajaran. Eksegesisnya di sini dikatakan di sana ya masuk dalam apa namanya, dicobai masuk dalam hari pencobaan. Di dalam ayat itu, kalau hari pencobaan dikatakan di sana dilindungi dari hari pencobaan, itu kata yang kita mau lihat. Dari pencobaan itu kata yang dipakai Yunaninya itu ekpeirasmo. Grammar bilang begini, ilmu tata bahasa perjanjian baru. Kalau ek itu kata depan. Kalau ek digabung dengan kata benda genetif, maka ek genetif itu terjemahannya adalah keluar dari hari pencobaan, bukan masuk di dalam hari pencobaan. Ini hari pencobaan itu tribulasi, karena Yesus sebut tribulasi itu kesusahan besar. Kalau Yohanes sebut hari pencobaan. Kalau Paulus sebut tribulasi itu murka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9 10. Jadi tribulasi itu adalah Yohanes sebut hari pencobaan, Yesus sebut itu adalah kejahatan besar atau kesusahan besar, Paulus sebut orge atau murka. Nah, konteks Yohanes, ada orang mengatakan bahwa orang gereja itu masuk ke sini, tapi ayat tadi bilang ekpeirasmo, peirasmo itu pencobaan. O itu berarti genetif. Jadi ek plus genetif itu terjemahannya bukan masuk ke dalam, tapi keluar dari persoalan tribulasi itu. Sehingga data eksegesis pertama ini mengatakan, membuktikan, ini bukan subjektivitas kita, apalagi saya. Teksnya mengatakan begitu, orang tidak masuk ke sini, ke tribulasi, tapi ekpeirasmo, artinya keluar dari sini. Sehingga catatan pertama itu mengatakan bahwa diangkat itu sebelum tribulasi. Bukan masuk tribulasi atau separuh tribulasi baru diangkat, atau terakhir post-trib baru diangkat. Enggak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat Paulus, statement Paulus secara teologi di dalam 1 Tesalonika 5, Bapak Ibu bisa ikuti ayat yang ke-9 10, dikatakan di sana, Allah tidak menetapkan kita ditimpa murka. Kata murka itu orge, itu murka tribulasi menurut Paulus. Jadi Allah tidak menetapkan kita masuk di sini. Nih, masuk di tribulasi. Itu pembuktian kedua. Otomatis pembuktian itu mengatakan bahwa seperti Yohanes, kita tetap diangkat sebelum tribulasi. Pembuktian ketiga, ini justru juga komprehensif. Yaitu struktur kitab Wahyu. Kalau struktur kitab Wahyu itu Wahyu itu ada 22 pasal. Ini saya eja begini, Bapak Ibu Saudara. Pasal 1 adalah perkenalan sang pemberi wahyu. Sehingga di dalam ayat yang ke-8 bilang Alfa dan Omega. Yesus pasal 1. Pasal 2, pasal 3 itu berbicara gereja di bumi. Pasal 2 sampai 3. Pasal 4 rapture. Pasal 4 itu rapture, sehingga ayat 1 bilang naiklah kemari.
Pasal 5 sampai 18 itu tribulasi. Wahyu 5 terakhir sampai 18 itu tribulasi. Jadi ada 13 pasal soal tribulasi. Lalu pasal 19 itu prosesi turun. Turun, kalau dia gambarkan dari sini, turun di akhir tribulasi, pasal 19, prosesi turun ke bumi, karena Yesus selain memerintah di milenium ini, dia mengalahkan 3 atau trio penakluk dunia waktu itu. Yang pertama di dalam, kalau kita lihat Wahyu 12 sampai 13, ada trio di sana. Musuh Yesus dan musuh orang percaya. Satu adalah binatang yang keluar dari laut. Itu antikris. Yang kedua binatang yang keluar dari bumi. Itu adalah nabi palsu. Dan yang ketiga adalah naga si ular tua. Itu setan. Nah, trio ini dihancurkan oleh Yesus pada waktu dia datang pasal 19. Lalu pasal 20 bercerita tentang milenium. Pasal 21 dan 22 bicara tentang langit bumi baru. Ini struktur wahyu atau susunannya. Nah, kita mau cari tahu rapture itu kita di pre-trib atau mid-trib, post-trib. Kalau kita gereja, ya, gereja nih. Tribulasi dari pasal 5 sampai 18, 13 pasal itu. Selama pasal itu tidak ada istilah gereja. Tidak ada istilah jemaat dan Roh Kudus di 13 pasal ini. Nanti Bapak Ibu cek taruhan kita. Kalau temukan istilah gereja atau jemaat atau Roh Kudus, saya traktir 1 bulan. Tapi kalau Bapak tidak temukan 2 kata itu, traktirlah saya 2 tahun. Tidak ditemukan di sini, di 13 pasal ini. Ya, tidak ada. Gereja itu ditemukan di pasal 23 dan 4 terakhir, dan nanti muncul di pasal 19. Kalau lihat pasal 19 ayat 7, dikatakan di sana ada pengantin perempuan. Marilah kita bersiap-siap karena pengantin laki-laki udah siap. Itu yang disebut pesta anak domba Allah. Muncul kata gereja itu, atau istilah yang menuju pada gereja pada pasal 19 ayat 9. Dan terus-menerus baru ditemukan nanti di kerajaan milenium sampai langit bumi baru. Tapi selama 13 pasal ini tribulasi. Ini bayangkan tribulasi hanya 7 tahun tapi menguras 13 pasal. Itu berarti kejahatannya dahsyat luar biasa. Nah, jadi pembuktian kitab Wahyu ini pembuktian argumentasi ketiga. Kalau tadi pertama eksegesis, kedua Paulus teologis, ini pembuktian ketiga adalah struktur kitab Wahyu mengatakan bahwa gereja tidak ada di sini. Otomatis gereja diangkat sebelum pasal 5. Sebelum tribulasi, gereja udah diangkat. Dan pembuktian keempat, tujuan tribulasi. Tujuan tribulasi kalau kita baca di dalam Daniel 12, nanti cek saja. Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Tribulasi bukan untuk gereja. Tribulasi untuk Israel. Kesempatan terakhir bagi Israel untuk menerima Yesus. Karena itu di dalam Wahyu 7 ayat yang ke 3, 4 sampai seterusnya itu cerita ada 144.000. Ada orang mengatakan itu gereja. Bukan, di situ sudah dikatakan 12 suku masing-masing 12.000 jadi 140.000. 144. Sudah dikatakan sih suku Israel. Jadi tidak benar kalau itu gereja. Justru Israel masuk di sini. Jadi siapa yang masuk ke tribulasi? Yaitu orang yang tidak percaya. Orang tidak percaya dibagi 2, yaitu Israel dan non-Israel. Sedangkan orang percaya tentunya didominasi oleh gereja, nih, rapture, sebelum pre-trib atau pre-trib, sebelum tribulasi. Jadi dari 4 pembuktian tadi, jadi ini yang disebut dengan induktif objektif, bukan kita yang menduga-duga lalu menyimpulkan, itu deduktif. Tapi 4 gagasan argumen itu memberikan hasil bahwa kita diangkat sebelum tribulasi. Kita diangkat sebelum tribulasi. Nah, waktu kita tribulasi, ya, apa yang kita buat di sana? Ketika tribulasi kita lihat inti-intinya saja. Tribulasi, rapture maksudnya. Ini rapture. Kita rapture itu mengikuti, mari kita semua membuka 2 Korintus 5 ayat 10 ini, ada namanya bema.
Oh, saya baca begini ya, 2 Korintus 5 ayat 10. Ya, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya, ini baik maupun jahat. Ini ada kalimat atau kalimat pendek pengadilan Kristus. Sebenarnya pengadilan Kristus diterjemahkan dari kata Yunani bema di sini. Bema ini, saya terangkan bema. Bema ini sebenarnya kursi wasit. Paulus ini suka nonton Olimpiade kuno. Kursi wasit itu seperti lapangan seperti bulu tangkis. Wasitnya di atas, pemainnya di bawah. Dan sang wasit itu mencatat kesalahan pemain itu. Sesudah selesai bertanding di bema itu, pesertanya langsung menghadap wasit. Itu bema. Kalau sekarang kan yang menerima hadiah itu ofisialnya, bukan di tempat kejadian bulu tangkis itu. Nanti satu saat sesudah itu ada acaranya. Tapi bema ini setelah main langsung terima hasilnya. Itu bema. Nah, bema ini dipakai Paulus untuk menjelaskan pengadilan Yesus di sorga. Karena itu bema ini, pengadilan pertama ini ada 7 pengadilan Yesus. Pertama ini bukan menentukan neraka atau sorga. Karena semua orang ini adalah orang percaya. Kita semua diangkat ke sorga. Karena itu kata di situ tidak ada iman. Di dalam 2 Korintus 5 10 itu parameternya atau syarat ujinya bukan iman, tapi perbuatan. Apakah baik atau tidak baik selama di dunia. Jadi kalau khotbahnya, kalau dikhotbahkan kepada jemaat dan kita, Yesus tiap hari di bema mencatat hidup kita. Waktu kita ngomong apa, ibu-ibu di pasar seperti apa, ibu-ibu di mall seperti apa, bapak-bapak di pekerjaan seperti apa, bapak-bapak jalan malam seperti apa, dicatat oleh Yesus di bema ini. Nanti dihakimi itu bukan, karena itu pengadilan Yesus, bukan menentukan keselamatan karena kita sudah diselamatkan, tapi menentukan mahkota atau upah. Ingat, upah bukan keselamatan. Upah adalah hasil perbuatan baik. Kalau keselamatan anugerah, jadi beda anugerah dengan upah. Karena ada orang mengatakan keselamatan itu upah. Enggak. Anugerah adalah, keselamatan adalah anugerah. Kalau definisi anugerah kan, pemberian cuma-cuma kepada orang yang tidak layak menerima. Itu anugerah. Sedangkan upah adalah pemberian kepada orang yang layak menerima. Seperti gaji. Kalau gaji itu orang tidak kerja, tidak dapat gaji. Orang kerja baru dapat gaji. Itu namanya upah. Nah, mahkota itu adalah upah, bukan anugerah. Jadi keselamatan itu anugerah, siapa terima Yesus selamat, tapi sesudah selamat kita berbuat baik. Perbuatan baik itu bukan mencari keselamatan. Ya, Efesus 2 ayat 89. Tapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita berbuat baik, hasilnya perbuatan baik itu ke upah ini. Di bema tadi diperiksa. Karena itu ada 5 upah. Upah pertama ini ayat-ayatnya nanti bisa dicatat, diperiksa lagi nanti. Sementara ikut ini, periksa ini ayat ini tidak usah dibaca karena waktu. Pertama adalah setelah di bema kita dipanggil. Misalnya Pak Dr. Ferdinand panggil. Wah, luar biasa. Dapat mahkota yang paling susah didapat. Mahkota abadi. Mahkota ini diterima hasil dari upah kesucian. Jadi mata kudus. Kalau di Jogja pakai kacamata kuda. Kalau kita bapak-bapak, pria-pria nggak boleh mencong kiri, mencong kanan. Ya, berani terganggu mata, hilang upah. Kekudusan. Jadi orang percaya melakukan kekudusan hidup dapat mahkota abadi. Mahkota kedua adalah mahkota kemegahan. Yaitu mahkota yang diberikan kepada orang memberitakan Injil. Seperti kita memberitakan Injil, ada upahnya. Mahkota ketiga adalah mahkota kebenaran. Ayat-ayatnya ada di sini ya. Yaitu, ini mahkota notabene ya. Mahkota yang paling mudah didapat. Mahkota kebenaran. Karena mahkota ini didapat oleh orang yang mengharapkan Yesus datang kedua kali. Nah, rata-rata orang percaya mengharapkan Yesus datang kedua kali. Dapat satu modal.
Jadi diharapkan juga, jangan ketika ditanya, apa percaya Yesus datang kedua kali, lalu jawabnya, enggak tahu, emang gua pikirin, dia urusan dia mau datang, dia batalin, ya saya enggak mau pikir. Hilang mahkota kita. Kita harus langsung pasti bahwa dia datang kedua kali, karena itu ada rapture. Dan keempat adalah mahkota kehidupan, bagi orang yang setia melayani. Jadi sementara melayani lagi marah-marah, hilang upahnya. Sementara ikut program ini, Zoom punya program Pak Ferdinand, lalu kemudian kok lama sekali sih mulainya, lama sekali selesainya, ini pendeta cepat apa lama sekali ngomongnya, hilang mahkota kita. Kemudian mahkota kelima adalah mahkota GS, Gembala Sidang. Di dalam 1 Petrus 5 itu, Yesus menasihati Petrus, layanilah, nanti akan, Petrus melayani juga jemaat-jemaat atau hamba-hamba Tuhan Gembala Sidang, kita akan menerima mahkota kemuliaan kalau Gembala Agung itu datang. Jadi kalau dihitung-hitung, mahkota yang paling banyak adalah Gembala Sidang, 5. Tapi jangan sesudah ini langsung kita semua jadi Gembala Sidang. Sesuai panggilan. Tapi jangan-jangan juga ironinya, Gembala Sidang hanya dapat 1, kemuliaan aja. 4 itu hangus. Jadi jemaat dapat 4, Gembala Sidang dapat 5. Lalu mahkota ini sebesar apa? 1 mahkota aja konon lebih besar dari harga bumi ini. Tidak bisa dilukiskan dengan bahasa kamus. Ini yang menjadi sukacita Yesus. Yesus kalau diberikan emas sebesar matahari, bulan, bumi, dia tidak bergeming. Dia tidak senyum. Dia tidak perlu itu. Yesus dikasih apa saja, milik dia punya. Tapi kenapa Yesus disukacita, dia bahagia, gembira, sukacita sorgawi. Ini dia mahkota ini. Jadi 1 mahkota saja, sukacita ini yang sukacita pada Tritunggal. Tritunggal tidak senang kegirangan karena dia naik gaji. Tritunggal tidak kegirangan karena dia dapat permata di seluruh bumi. Tidak. Tapi sukacita yang disebut haris, anugerah, ya, sukacita itu, ini dia, mahkota yang diberikan, atau sukacita yang dia miliki diberikan kepada orang percaya. Dan ini di surga. Jadi kita sudah lihat orang yang masuk dan tidak masuk surga, dan menerima mahkota, kita sudah lihat rapture seperti apa, dan seterusnya. Baik, saya kira sampai situ dulu. Sampai di situ, ya kita mau diskusi, sharing. Terserah Pak, mari serahkan kepada Pak Ferdi. Kalau ada pertanyaan. Belum dibuka, ya, Pak. Belum dibuka. Pak Ferdi, ya. Oke. Baik, terima kasih narasumber kita luar biasa pagi ini Pak Pendeta Dr. Welly Pandensolang untuk paparannya tentang beberapa poin perihal terkait dengan eskatologi. Baik itu tentang Sheol dan Hades, kemudian tentang rapture. Nah, kiranya apa yang sudah disampaikan bisa menjadi berkat bagi kita, dan saya tidak akan berlama-lama. Saya akan segera terlebih dahulu saya akan membaca dulu, ada yang menulis pertanyaan di room chat. Yang pertama ini ada pertanyaan dari... Boleh lebih keras Pak Ferdi. Oke. Halo, gimana kali ini Pak Willy? Wah, mantap nih. Baik. Ada pertanyaan dari Pak Chunlai Liu. Pak, saya mau tanya, bagaimana urutan tingkatan mahkota dari terendah ke tertinggi? Dan apakah satu orang bisa terima lebih dari 2 mahkota? Dan atau semua mahkota? Apakah juga bisa selamat tapi tidak dapat mahkota? Jadi orang selamat tapi tidak mahkota? Apa kelebihan dan keuntungan dan fungsi dapat masing-masing mahkota itu, Pak? Terima kasih. Itu dulu. Satu-satu ya, karena ini ada beberapa pertanyaan di satu pertanyaan. Ada 3 pertanyaan ya? Iya. Ada 3 pertanyaan, Pak.
Iya. Ya, saya menangkap. Nanti kalau saya lupa pertanyaan saya tanya. Ya, Pertanyaan siap. pertama apa namanya? Urutannya, apa tingkat Urutan terendah dan tertinggi. Ya, semua mahkota nilainya sama. Jadi 5 itu nilainya sama. Kualitasnya sama, hanya kuantitasnya yang berbeda. Ada seorang dapat 1, ada orang dapat 2, ada yang dapat 5-5-nya. Semua sama. Jadi pertanyaan kedua tadi apa? Apakah bisa dapat 1 atau 2? Bagaimana Pak Fer? Ya, apakah bisa lebih dari 1? Ya. Jemaat biasa minimal sudah dapat 1. Jemaat umum. Karena salah satu mahkota yang diberikan kepada orang yang mengharapkan kedatangan Yesus. Second coming. Ada mahkotanya. Kalau dia rajin lagi berbuat kekudusan, dapat lagi mahkota. Rajin memberitakan Injil, dapat lagi mahkota. Hidup setia, dapat mahkota. Sudah 4. Berhenti di situ. Karena yang kelima adalah mahkota gembala sidang. Jadi gembala sidang justru mendapat 5 kalau melakukan semuanya. Ya, karena itu marilah anak-anak muda berlomba-lomba jadi gembala sidang. Tapi hati-hati jangan jatuh, nanti hangus semua mahkota. Lalu apa kegunaan mahkota itu? Mahkota ini pertama dipersembahkan di dalam pesta anak domba, dipersembahkan di takhta Yesus sebagai kado. Ini kemuliaan. Karena itu kalau kita membaca Wahyu 4 ayat 8 diwakili oleh tua-tua, coba saya membaca ini. Wahyu 4 ayat yang ke-8 begini bunyinya. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap berkeliling dan sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan henti-hentinya mereka berseru. Ya, kemudian kita mau melihat di mana? Ini dia. Ayat 9 ya. Ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepadanya dan duduk di atasnya, tahta itu hidup sampai selama-lamanya di ayat 10. Iya, ayat 10 saya temukan. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata dan puji-pujian. Jadi mahkota itu pertama adalah dipersembahkan di tahta sang juru selamat itu fungsi pertama. Kado ini kita tidak bisa bahasakan secara kamus karena ada kata-kata yang bisa melukiskan kebahagiaan itu. Ilustrasinya adalah kalau kita pergi pernikahan, mana lebih bersuka cita? Ya, yang bawa kado atau dengan yang tidak? Kalau kita wisuda, ada 50 wisudawan, lalu kemudian ada 3 orang yang dipanggil ke depan dengan selendang cum laude. Ya, 3 orang ini siapa yang terbaik? Pertanyaannya, siapa yang diwisuda dari 50? Semua 50. Siapa yang sukacitanya plus 3 orang ini? Kenapa? Karena cum laude, orang tuanya pun terangkat-angkat di situ. Itu gambaran perasaan. Nah, di sorga itu, semua masuk sorga. Tapi kemuliaannya beda-beda, ditentukan oleh mahkota itu dipersembahkan kepada Kristus. Nah, yang kedua adalah fungsi memperluas atau menentukan kapasitas kita memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, mahkotanya berapa atau 1 atau berapa, Yesus sudah tahu takarannya, dia menjadi raja di mana. Itu fungsi mahkota. Ada lagi Pak Ferdi? Ya, terima kasih tadi. Pak Willy. Saya agak kesulitan membaca pertanyaan karena kecil-kecil. Jadi lebih baik. Mike lagi kurang jelas, Mike Pak Ferdi. Halo, terima kasih Pak Willy. Saya kesulitan membaca pertanyaan di room chat karena tulisannya kecil-kecil. Maklum kacamata saya sudah silindris daripada tambah tebal Pak Willy. Jadi silakan yang mau bertanya langsung sebut nama, siapa yang paling pertama saya dengar itu akan saya kasih kesempatan. Buka mic ya, dan Pak, sebut nama. Oke, ya, Pak Dorlan Simanungkalit, waktu tidak lebih dari 2 menit dan kalau bisa 1 pertanyaan saja karena banyak yang mau bertanya. Nanti kalau ada kesempatan berikut baru saya buka lagi kesempatan untuk yang sudah bertanya. 1 dan paling lama 2 menit. Silakan Pak. Iya Pak. Nah, kata Bapak kan orang percaya langsung masuk surga. Nah, ya, bagaimana orang percaya itu misalnya melakukan kejahatan? Apakah tetap masuk surga? Demikianlah pertanyaan saya. Kejahatan seperti apa, Pak?
Ya kayak mencuri, membunuh, seperti itu Pak. Ya, orang percaya yang orang sudah terima Yesus tidak akan kebiasaan mencuri, membunuh. Itu orang belum terima Yesus. Orang sudah terima Yesus bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak disengaja. Seperti kita nih, coba angkat tangan, kita sudah terima Yesus pasti. Coba angkat tangan di antara kita 1 minggu indah pernah jatuh dalam dosa, marah. Tidak ada, itu dosa. Sebagai orang percaya. Tapi soal membunuh, mencuri, hidup selingkuh dan seterusnya nggak ada. Jadi kesimpulannya orang yang punya kebiasaan seperti itu, tingkat dosanya seperti itu adalah tanda orang belum terima Yesus. Gitu Pak. Ya. Oke. Lanjut. Pak, saya boleh bertanya Pak? Pak Petrus. Sedikit. Bertanya tadi ya? Iya, Pak Petrus dulu. Pak. Setelah itu Pak Michael Pakpahan. Tadi sudah duluan. Pak Ferdi, suaranya kurang jelas Pak Ferdi. Pak Petrus dulu, Pak Petrus, kemudian Pak Michael Pakpahan. Silakan. Baik, pertama selamat siang Bapak Pendeta, Bapak Weli dan semua Bapak-Bapak yang terhormat. Ya, Pak Ferdinand saya. Luar biasa penjelasannya Bapak Pendeta tadi tentang percaya dan selamat itu. Saya pikir itu adalah penjelasan yang sangat luar biasa bagaimana kita telah dianugerahi karya keselamatan lewat percaya kepada karya keselamatan itu. Artinya itu dari pihak Allah. Tapi keselamatan itu, tapi kan ini karena sudah menyangkut pengajaran ya, karena memang ada banyak aliran ini kan, ternyata Bapak ada penganut yang sekali selamat, tetap selamat ini Pak ya. Itu benar, tetapi itu tetap harus dipertahankan bahwa keselamatan itu pun bisa hilang bukan dari pihak Allah, tetapi dari pihak manusia yang ceroboh atau tidak memelihara keselamatan itu. Jadi pendapat ini saya pikir benar, tapi dari pihak Allah bahwa keselamatan itu pasti. Dan keselamatan itu harus masih kita tetap pertahankan, lestarikan, agar kelak pada pesta anak domba itu kita diperkenankan masuk, dan tidak menjadi orang yang enyahlah, aku tidak mengenalmu. Pak Ferdinand saya. Itu saja komentar saya dari pendapat Bapak Pendeta tadi. Oh ini ya, komentar langsung. bukan pertanyaan. Iya. Pertanyaan apa komentar? Komentar aja. Saya pikir komentar saja, tapi pada intinya penjelasan Bapak itu cukup mencerahkan saya bahwa saya semakin yakin bahwa dari pihak Allah keselamatan itu sungguh pasti. Amin. Mantap Silakan. Pak Pietro. Mantap. Selanjutnya Pak Pahan tadi ya, Pak Michael Pakpahan. Terima kasih Pak Ya. sudah Yang berikut saya Pak Ferdinand. Tanya nih, tadi kan Bapak bilang bahwasanya ada 5 mahkota yang berbeda. Nah itu mahkota yang berbeda itu apakah bisa diterima 5-5-nya bisa? Terus itu guna manfaatnya mahkota itu apa Pak gitu? Apakah itu akan nanti ada spesial untuk kita atau nanti dikenang atau bagaimana Pak? Nah, terima kasih Pak. Oh berarti baru masuk ya Pak Michael. Baru masuk tadi ya. Udah Tadi sudah manfaat dijawab. mahkota ya. Jadi diulangi saja. Jadi mahkota itu diterima oleh orang percaya, hasil perbuatan baik. Karena itu perbuatan baik bukan mencari keselamatan, karena orang sudah diselamatkan, maka disuruh berbuat baik kalau boleh lebih baik dari apa yang dibuat Yesus. Dapat mahkota. Gitu. Semua bisa kemungkinan mendapat 4 jemaat. Kalau gembala sidang 5. Dipersembahkan di pesta anak domba Allah, lalu menentukan kita memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Baik. Baik, Pak Willy, terima kasih. Sebelum lanjut, saya mohon kalau ada peserta, ini saya dapat laporan ada yang nggak pakai baju nih. Tolong ya, tolong Ya, betul. untuk menghargai pertemuan kita hari ini. Ya, siapa namanya? Pak Jan L. Simanjuntak. Saya mau cek dulu orangnya. Kalau begitu saya mau keluarkan aja kalau masih begitu. Mungkin lagi pakai baju, enggak apa-apa. Hah? Tapi pakai baju. Soalnya bicara rapture, jangan-jangan terangkat kita hari ini. Ya, Tapi harus yang enggak pakai ditutup baju malah enggak videonya. terangkat gimana tadi? Ya, Pak Noke Pak silakan. Ferdinand saya. Pak Noke silakan. Pak Noke Pak silakan. Ferdinand.
Ya, silakan Pak Noke. 2 menit, satu pertanyaan ya. Baik, baik. Pak, saya diberkati. Cuma pertanyaan saya tentang gembala sidang. Apakah itu diberikan kepada orang yang jawatan atau fungsi dari gembala sidang? Ya. Sebab itu ada 2 pengertian berbeda itu, Pak. Tolong dijelaskan. Ya, langsung silakan Pak Willy. Yang penekanannya bukan pada jabatan. Kadang-kala orang dilantik gembala sidang sebagai jabatan gembala sidang dan lalu tidak melayani, nggak dapat. Jadi harus fungsi, dia harus melakukan pelayanan sebagai gembala. Karena itu ada perintah di dalam 1 Petrus, gembalakanlah dombaku. Waktu di dalam Yohanes 21 juga, Petrus, gembalakanlah dombaku. Itu fungsi gembala sidang. Gembala sidang yang seperti ini yang dapat mahkota. Gembalakanlah dombaku. Tapi gembala sidang yang hanya mungkin menghitung-hitung, ya uang sudah berapa masuk di ATM atau di itu, duduk-duduk, tidak menggembalakan, nggak dapat. Nah, Yesus yang menilai ini, dia tidak bakalan keliru. Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut, Pak, lanjut. Ya. Yang dimaksudkan dengan fungsi itu apakah harus ada dalam satu jemaat atau dalam keluarga juga, kan itu domba-dombanya Tuhan? Dalam pengertian gembala. Pak, jelaskan. Dalam pengertian gembala resmi, gembala sidang resmi menggembalakan di satu komunitas gereja. Nah, sekarang kita mau mengatakan apakah suami menggembalakan jemaat sekarang ini disebut gembala, tidak? Gitu. Tapi misalnya ada 2-3 keluarga di situ digembalakan, tidak harus ada pengakuan secara resmi, tapi fungsi praktisnya sedang melayani sebagai seorang gembala, itu dapat mahkota. Ya. Oke. Karena ada orang di pedalaman, kan fungsi. Karena ada orang di pedalaman tidak ditabiskan sebagai gembala, tapi menggembalakan umat. Orang kita tidak tahu di kota, mereka menggembalakan Yesus yang sudah catat mereka sebagai gembala. Ya, Pak Noke? Oke. Ya, silakan selanjutnya Pak Shalom, Daru. Pak Willy. Pak Daru, silakan. Oh. Pak Daru Ya, dulu, baru Daru, Pak Pak. Hani. Ya. Terima kasih Pak. Saya Daru dari GKJ Bandung. Mau minta maaf tidak bisa share video, saya sedang di jalan ini. Ya, silakan. Pak Pendeta, terima kasih banyak atas penjelasannya yang luar biasa ya. Saya ingin tanya begini Pak Pendeta, bagaimana apa yang Bapak gambarkan tadi dikaitkan dengan misi Allah? Saya kalau baca Alkitab dari awal, Allah punya pekerjaan kan berkali-kali hadir dalam kehidupan umat percaya untuk memulihkan ciptaan. Nah, Pak Pendeta, pertanyaan saya adalah ketika kita memahami konsep tentang mahkota ini, apa implikasinya pada gereja ya Pak, sebagai komunitas yang hadir tengah dunia? Ya. Kadang saya pikir kita harus memberi dampak, tapi kalau Pak pernah lihat contoh, kira-kira, karena kalau kita tarik ini ke diri kita, nanti kan kita yang pusatnya begitu. Mohon pencerahan Pak Pendeta. Baik. Jadi soal keselamatan dan upah tidak bisa lepas. Implikasi bagi jemaat, pastikan, ini pertama, pastikan jemaat kita bukan sekedar menjadi anggota komunitas KTP. Pastikan mereka sudah lahir baru. Karena dengan lahir baru itulah yang menyebabkan kita ada di Bema, masuk surga. Kedua, ya aplikasi soal mahkota. Setiap orang yang sudah lahir baru dipacu oleh Roh Kudus di dalam firman Tuhan. Karena itu Paulus bilang, kalau aku berlari sampai ke finish, kalau aku bertanding tidak sembarang memukul. Jadi dia memukul itu teratur, terukur, dia lari itu terorganisir, itu menunjukkan bahwa kalau dia melayani, dia sungguh-sungguh, jemaat dilibatkan pelayanan, tidak boleh vakum. Ya, karena mahkota ini yang kita harapkan. Tapi kita melayani itu bukan tujuan pertama mencari mahkota, kita memuliakan Tuhan. Soal mahkota itu automatically. Ya. Jangan kita melihat-lihat, ini saya sudah dapat mahkota belum? Sudah berkeringat-keringat ini, berdarah-darah dapat mahkota, enggak usah ngomong-ngomong gitu. Ya, Yesus sudah tahu mengukur semuanya, lakukan aja secara dengan motivasi yang luar biasa. Jadi itu implikasinya. Ulangi, implikasi pertama adalah pastikan jemaat atau anggota rumah tangga kita terima Yesus.
Yang kedua, pastikan kita bekerja sesungguh-sungguhnya untuk kemuliaan Tuhan. Mahkota menanti kita di Bema. Amin. Oke. Ya, Pak. Lanjut Pak Michael, Pak siapa tadi? Pak Hani Kolomban. Silakan. Pak Hani. Ya. Shalom Pak Weli. Shalom. Salam kenal dalam Yesus Kristus, puji Tuhan. Selamat ketemu, kenal Pak Hani. Ya, bicara tentang mahkota, pastilah semua dapat mahkota. Di dunia saja orang berkarya dapat mahkota. Ya. Nah, tapi sepakat tadi bahwa pelayanan bukan tujuan mahkota. Karena otomatis mahkota itu datang. Nah, bagaimana kalau ada seorang hamba Tuhan atau dia gembala sidang, dia menitik beratkan tentang mahkota gitu. Nah, implikasinya bagaimana, Pak? Jadi menitik beratkan pada mahkota, apa itu salah? Oke. Gitu. Walaupun dia juga kalau gerak gitu, Pak. Ya, silakan Pak Willy. Walaupun kalimat terakhir tadi apa, Pak? Kalimat terakhir walaupun dia mengimbangi dengan gaya gerak pelayanannya yang konsisten, sesuai. Begitu, Pak. Mungkin maksudnya Pak Willy mungkin maksudnya motivasi kayaknya ya. Motivasi pelayanan apapun dia hanya untuk mendapat mahkota. Silakan Pak Willy. Oke. Kalau dia memikirkan mahkota, Paulus juga sarankan begitu. Tapi dia melakukannya, pertama, mengasihi Tuhan, perintah Tuhan dia sudah selamatkan, lalu mengasihi jiwa-jiwa, lalu dia mengasihi orang-orang lain, lalu dia hidup sebagai orang percaya, dengan motivasi itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia membuat mengerjakan itu, motivasinya hanya itu, sehingga ada motivasi negatif di dalamnya, hangus mahkotanya, Pak. Hangus mahkota. Jadi memikirkan mahkota tidak dilarang karena itu patokan. Orang kalau berlari sprint, dia mikirkan ke depan tujuannya itu. Karena itu dia berlari sungguh-sungguh. Tidak menendang kaki orang gitu, lawannya supaya jatuh sehingga dia nomor 1. Karena itu di dalam pelayanan, kalau kita punya impian begitu, lalu lakukan mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan, lalu mengasihi jiwa-jiwa, itu yang murni, Pak. Itu yang murni. Oke, mantap. Oke, terima kasih Pak Willy. Silakan, masih ada? Pak Willy. Izin bertanya, Pak. Pak Ricardo sudah tadi ya, kita kasih kesempatan dulu yang belum ya. Belum Pak, itu yang lain itu kan. Oh ini ya. Luar biasa ini. Semangat ruangan ini. Pak Ricardo. Saya juga ikut semangat nih. Silakan Pak Ricardo. Iya. Izin bertanya Pak ya. Tadi kan disinggung bahwa di perumpamaan di pangkuan Abraham. Pak Ricardo tolong dibuka dulu videonya kalau memungkinkan. Pak Ricardo tolong videonya dibuka biar kita bisa melihat Bapak ya. Kecuali ada kendala-kendala. Saya cari-cari mana Ricardo. Ya, silakan diulang Pak Ricardo, satu pertanyaan saja, waktu paling lama 2 menit. Silakan. Ya, tadi ada dua alam kematian. Pertama itu dalam pangkuan Abraham, kemudian jurang maut. Alam maut. Nah, tadi alam maut. Iya. Tadi kan alam maut itu kan seperti api ya. Apakah api itu seperti api penyucian dalam doktrin Katolik yang purgatorium itu yang dimurnikan atau disucikan jiwa-jiwanya karena rahmat Allah ya sehingga dia masuk ke dalam kemuliaan Allah. Itu aja sih Pak. Apakah sama dengan purgatorium? Ya. Oke. Yang pertama kalau lihat fungsinya, api purgatori keyakinan saudara-saudara lain itu api testing. Api pengujian. Tapi kalau api alam maut dan neraka kekal itu adalah api hukuman. Api hukuman jadi beda. Itu pertama beda. Yang kedua, kita tidak mengenal api penyucian. Karena api penyucian tidak ada di Alkitab. Itu ada di dalam Apokripa. Tidak ada di dalam PL dan PB.
apa namanya api penyucian itu ada dalam apokripa tradisi Timur Tengah. Sebab itu di dalam kekristenan tidak ada itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah sama apokripa dengan api neraka yang dibuat Tuhan. Ya. Ya, makasih. Maksudnya tidak sama api penyucian dengan yang itu, Pak. Ya, tidak sama. Karena api penyucian itu api yang menyebabkan orang punya kemungkinan masuk surga. Api penyucian. Iya. Tapi kalau api neraka, tidak ada kemungkinan lagi orang ke surga. Hanya dibinasakan terus. Alam maut maksudnya Pak Willy ya? Alam maut nih. Dan juga tegangan volumenya itu jauh lebih dahsyat dari kata orang api penyucian itu. Oke. Sehingga kan hasil penyucian itu keyakinan saudara-saudara kita ini, api penyucian itu bisa menyebabkan orang tadinya berdosa, bisa loncat ke surga. Tapi alam maut dan juga lautan api, orang masuk di situ udah finish. Selesai cerita. Nggak bisa keluar, hanya dibinasakan selama-lamanya. Oke. Di alam maut itu sebelum tribulasi, apa sesudah tribulasi atau udah masuk kerajaan 1000 tahun itu? Alam maut itu sekarang ini sudah ada, zaman Yesus juga sudah ada, zaman Abraham sudah ada. Alam maut itu, karena itu kan di bumi, seusia bumi. Nanti, nah, kalau ada sisi 2, tapi jangan butuh waktu. Kalau misalnya satu saat, nggak apa-apa sesi 2. Ya, di akhir Wahyu itu ada tahta putih. Nah, tahta putih itu membangkitkan orang yang ada di situ. Di alam maut itu dihakimi, lalu bumi ini dihancurkan. Bumi dihancur, Pak Dr. Ferdi boleh tolong baca 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ayat 10. Ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Akan hilang lenyap. Sedangkan alam maut itu di bumi ini. Tadi Hades Seol itu di bumi. Lalu kemudian dibangkitkan di tahta putih. Bumi dihancurkan. Sisa orang itu di Wahyu 20 ayat 15. Orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan dicemplungin di, bukan lagi alam maut namanya, fulake, yaitu hukuman itu namanya lautan api. Lautan api selama-lamanya. Kalau alam maut itu sementara, seusia bumi. Itu saya bilang tadi neraka sementara, karena di perut bumi. Nanti bumi dihancurkan, orang itu dipindahkan ke Nusa Kembangan dari penjara Cipinang. Pindah ke lautan api. Ya, itu. Ya. Oke, baik Pak Willy, cukup ya Pak Ricardo, silakan. Oke, silakan, saya boleh. Pak Rodi, silakan ya. Pak Rodi. Ya, 1 pertanyaan 2 menit paling lama Pak, silakan. Oke, terima kasih Pak Ferdinand. Pak Willy, ya pertama saya baru kenal. Saya ini bukan hamba Tuhan atau pendeta, tapi bukan teolog, tapi saya adalah teknokrat. Haleluya. Jadi saya sama-sama melayani Tuhan. Ya, saya sering ikut ini karena sering diundang oleh Pak Ferdi. Ya, saya terima kasih juga Pak Ferdi. Ya, saya langsung saja. Saya mungkin tertarik dengan penanya yang pertama tadi, mengenai kita percaya, kemudian diselamatkan. Nah, ini tolong mungkin koreksi kalau pemahaman saya itu keliru, ya, karena saya bilang tadi saya bukan teolog. Pemahaman saya selama ini adalah bahwa Tuhan Yesus itu menebus dosa itu 1 kali untuk selama-lamanya. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, berarti keselamatan itu sudah ada, sudah dijamin 100%. Dan memang ada ayat-ayat yang mendukung untuk itu, bahwa keselamatan itu tidak bisa direbut oleh siapapun. Nah, saya melihat mungkin
ada 3 unsur kita mungkin manusia, ada tubuh, jiwa, dan roh. Saya berpikir kalau roh kita itu memang udah, kalau kita sudah percaya itu sudah aman lah begitu ya. Tapi tubuh kita itu ya mungkin selama berproses ini banyak tantangan-tantangan, mungkin sih bisa jatuh dalam dosa suatu saat. Tapi menurut saya dia tetap sudah diselamatkan. Mungkin hukuman-hukuman yang akan terjadi karena mungkin dia jatuh dalam dosa dan lain sebagainya, mungkin itu pasti itu akan ada. Nah, saya memahami itu bahwa keselamatan itu kalau memang kita sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, itu mutlak sudah kita pegang. Barangkali mungkin ada pertanyaan saya, mungkin ya tanggapan saja dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi bertanya ini apa menanggapi? Bertanya minta Pak. Ditanggapi mengenai persepsi. Oke, baik. Tadi saya. Baik. Orang percaya itu begini, di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Ini mendasari saya menyampaikan kepada Bapak nanti. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi kalau orang yang sudah ada di dalam Yesus, harapan firman Allahnya, orang itu tidak akan jatuh dalam dosa. Tapi namanya orang percaya itu masih dalam daging, tidak ada satu orang kecuali Yesus yang tidak pernah jatuh. Semua rasul, semua orang percaya dari perjanjian lama yang percaya itu pernah jatuh. Orang sudah terima Yesus itu bisa jatuh, tapi bukan kemauannya untuk jatuh. Tapi karena kedagingan itu. Nah, waktu orang percaya itu jatuh, seperti kita tadi, saya katakan, kita minggu ini pasti pernah jatuh. Mungkin ada Ibu Remsi di sini. Ibu Remsi mungkin tidak berdosa minggu ini. Semua kita berbuat dosa. Nah, waktu kita berbuat dosa, orang percaya itu ada tiga SP. Surat peringatan, Pak. SP pertama itu di dalam Yohanes 16 ayat 8. Karena waktu saya tidak usah baca. Bapak bisa nanti catat atau ingat. Yohanes 16 ayat 8 bilang begini. Kalau dia datang, Roh Kudus datang, dia akan menginsafkan kita. Nah, jadi kalau orang percaya berbuat dosa, Roh Kudus dalam kita itu menginsafkan kita. Karena itu dalam prakteknya, kalau kita dalam Yesus berbuat dosa, hati tidak merasa enak ya. Ya, hati ini seperti mau pecah kalau tidak dibereskan. Karena itu tidak pernah ada ibu sudah terima Yesus lalu berbuat dosa, bersaksi di gereja, puji Tuhan saya kemarin menampar ibu tetangga dengan sukacita. Enggak ada. Enggak ada. Orang berbuat dosa di dalam Yesus itu, dia cepat-cepat selesaikan, bereskan dengan orang, terutama mengaku ke Tuhan. Yang kedua, kalau dia tidak lagi mengaku-ngaku, Wahyu 3 ayat 19, ya, siapa yang kukasihi, aku tegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Itu jemaat. Jemaat Laodikia. Itu sudah terima Yesus. Karena itu dihajar. Kata dipakai di sana, metanoia itu perubahan pikiran. Dia tidak lagi terima Yesus. Dia mengaku. Ya, ada homologeo di dalam dia, pengakuan. Itu dicatat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita berbuat dosa, Tuhan itu adil. Ketika kita mengaku, dia ampuni. Ketika lagi dia, orang percaya ini tidak juga jerah-jerah, SP ketiga adalah 1 Korintus 5 ayat 5. Nah ini saya baca ini, 1 Korintus 5 ayat 5 ini Pak. Nih, 1 Korintus 5 ayat 5 bunyinya begini. Kalau saya berbuat dosa atau jatuh dalam dosa, saya membaca ayat ini langsung cepat-cepat balik ke dosa. Ya, 1 Korintus 5 ayat 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tubuhnya ditegur Tuhan, ya, rohnya selamat. Ada kasus itu dalam sejarah gereja, dalam Kisah 5 ada, Ananias Safira. Ya, baik. Ya Pak. Jadi fisik ditegur, kadangkala rumah tangga ditegur Tuhan, kadangkala usaha ditegur Tuhan, kadangkala hidup kesehatan ditegur Tuhan. Karena barang siapa kukasihi aku tegur dan kuhajar. Bayangkan dihajar. Relakan supaya bertobat, supaya menjadi orang yang hidup kudus. Iya Pak, seperti itu. Ya, jadi sudah betul pendapat Bapak tadi, sudah betul. Oke. Boleh saya sedikit aja kalau Pak Ferdi boleh? Boleh silakan. Oke, baik. Ya, ya terkait dengan yang tadi kan menyebut ada di 1 Yohanes 1 ayat berapa tadi? 8 tadi. Nah, kalau nggak salah 5. itu konteksnya
itu konteksnya mungkin Paulus berbicara ke salah satu jemaat tertentu, mungkin konteksnya berbeda. Karena saya memahami, ya betul. Saya memahami bahwa pengakuan dosa itu sekali, ya. Artinya tidak untuk berulang-ulang. Itu terkait dengan tadi, Pak. Jadi mungkin menurut saya kalau dia di awal sudah ditebus, berarti dia sudah selesai. Untuk selanjutnya, jadi pengakuan dosa untuk pengampunan itu sekali, ya. Mungkin dalam artian pengampunan itu kan sekali, ya. Iya, terima kasih. Nih, saya baca ayat ini, Pak. Ya, bagus, Pak, bagus. Saya baca 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 8 begini. Jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ini jemaat ini, Pak. Surat Yohanes pada jemaat sudah terima Yesus. Jadi jemaat ini harus masih ada dosanya. Nah, kalau ada dosa di ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, kata dipakai mengaku. Ya, kata yang dipakai ini aslinya mengaku. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini saya menjelaskan jenis dosa. Ada 2 jenis dosa secara umum. Dosa warisan ini diselesaikan 1 kali. Pada saat terima Yesus dan mengaku dosa keseluruhan, itu yang terima Yesus. 1 kali terima Yesus. Lalu dosa kedua disebut dosa pribadi atau dosa perbuatan. Setiap hari kita jatuh dalam dosa, kita harus mengaku, bukan terima Yesus. Ya, jadi ada 2 dosa. Dosa warisan menyebabkan kita masuk neraka. Mau berbuat dosa, tidak berbuat dosa, kita turunan Adam semua masuk neraka. Itu diselesaikan dengan pengakuan sekali. Waktu terima Yesus, kan mengaku dosa dan menerima Yesus. Sekali terima Yesus. Dalam perjalanan hidup kita melakukan dosa perbuatan. Jatuh. Karena itu ketika Petrus sudah terima Yesus, menyangkal Yesus, Petrus menangis. Itu pertanda dia mengaku dosanya. Bukan terima Yesus lagi. Jadi terima Yesus sekali, pengakuan dosa tiap hari itu terus menerus. Karena itu menentukan mahkota tadi. Gitu, Pak. Iya, terima kasih. Saya kira sudah jelas. Hanya mungkin tadi kebetulan tadi pagi saya membaca mengenai 1 Yohanes tadi. Dan 1 Yohanes 1 pasal 1 dan ayat 2. Dan di 2 juga. Kalau nggak salah mah konteksnya di 1 Yohanes pasal 1 itu dia berbicara kepada orang yang belum mengenal Kristus. Kemudian baru mulai pasal 2 dia konteks itu dia berbicara pada yang sudah percaya. Tapi mudah-mudahan saya yang salah mungkin. Tadi pagi kebetulan saya membaca itu, jadi 1 Yohanes 1 dia berbicara kepada jemaat yang belum mengenal Kristus. 1 Yohanes 2 baru dia berbicara, Yohanes itu bicara pada jemaat yang sudah percaya. Tapi mudah-mudahan saya yang keliru, mungkin karena saya bacanya cepat-cepat. Tapi yang tadi mengenai dosa warisan dan dosa tiap hari, saya paham, saya terima kasih. Ada pencerahan yang baik pada saat ini. Terima kasih, Pak. Baik. Pak Ferdinand, terima kasih juga. Ya, terima kasih Pak Rodi. Mungkin saya komentarin sedikit aja masalah ini. Jadi kita harus bedakan antara minta ampun dan mengaku. Ya. Minta ampun sudah nggak perlu lagi orang percaya karena sudah mengalami pengampunan. Tapi orang percaya ketika berdosa perlu mengaku. Yang Tuhan tunggu adalah pengakuan kita. Tapi bukan minta ampun karena kita sudah di dalam Kristus. Itu aja Pak Rodi. Terima kasih. Terima kasih. Baik, silakan dilanjut. Ada lagi? Silakan buka mic dan akan muncul di layar, langsung saya tahu siapa yang duluan bertanya atau berkomentar. Pak. Pak Uragit. Silakan Pak Uragit. Iya. Salam kenal Pak Pendeta Willy dan Pak Ferdinand. Shalom. Shalom. Terima kasih atas sharingnya pada siang hari ini. Banyak hal yang baru yang saya dapat untuk khususnya di akhir zaman ini ya Pak ya. Pertanyaan saya gini Pak, ini kaitan dengan lima mahkota tadi, kalau boleh saya simpulkan itu bagian dari upah gitu ya Pak ya? Sepakat dulu ya Pak ya? Memang upah bagian dia Pak, upah itu. Mahkota itu hasil upah.
Ya, upah berarti sama dengan mahkota itu upah. Dan upah itu berarti beda-beda gitu, Pak. Betul ya, Pak ya? Ya. Upahnya itu beda-beda gitu. Setiap manusia upahnya akan beda-beda gitu ya, Pak? Cara kerjanya, cara hasilnya beda, ya. Oke. Artinya kan gini, firman kan harus mengartikan firman gitu ya, Pak ya? Benar ya, Pak ya? Ya. Ya. Ini pertanyaan saya mungkin diberi lebih dicerahkan lagi di Matius, tentang upah di Matius 19:20 itu, Pak. Itu ceritanya kan upah, ada yang datang pagi tetap upahnya 1 dinar, ada yang datang siang, sore sampai hampir malam datang tetap upahnya 1 dinar. Ini mohon penyerahan, Pak. Baik, apakah ini ada hubungannya dengan mahkota itu atau bagaimana? Karena di sini dikatakan di ayat Matius 19 ayat 29, Pak, saya bacakan bentar. Dan setiap orang yang setiap nama meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan meroleh hidup yang kekal. Itu kan upah yang ada tertulis di kitab itu. Ini bagaimana, Pak? Mohon penyerahannya. Iya. Kalau hidup kekal bukan upah. Yang hidup kekal adalah menerima bagian tadi. Itu upah. Hidup kekal bukan upah. Hidup kekal dia terima pada saat dia menerima Tuhan Yesus itu. Ya. Lalu dia mendapat bagian 100 kali itu di bumi ini. Lalu di penegasan plus nilai plusnya itu adalah hidup yang kekal. Tapi penegasan 100 kali lipat itu bukan keselamatan. Keselamatan itu sudah tidak bisa dilipat-lipat lagi karena sudah limit maha besar. Sedangkan upah itu, berkat itu beda-beda. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Jadi kadangkala ya orang mengerjakan 4, realnya kan dapat 4. Tapi kalau misalnya orang mengerjakan 3, orang dapat 4, mungkin waktunya itu Yesus menekankan tadi adalah kedaulatan, prerogatif dia. Kalau aku memberikan kepada orang 1 peser, dia masuk hanya 1 jam, dengan engkau 1 peser dalam 24 jam, apa hakmu? Kalian semua aku panggil bekerja di sana, di tempat saya. Saya yang bos. Karena itu motivasi kita yang dilihat Tuhan. Jadi Yesus yang bisa menentukan. Nah, upah itu bisa upah berkat selama di dunia, itu yang disebut dengan upah presensia. Berkat tiap hari. Damai sejahtera, berkat materi, uang, dompet, dan segala macam. Orang percaya udah selamat kan dompetnya beda-beda juga. Misalnya dompet saya dengan Pak Ferdi ini beda. Pak Ferdi ini tebal terus. Saya juga tebal, tapi isinya kartu nama, kertas, alamat. Atau kredit ya, Pak? Iya. Beda-beda. Keselamatan tidak ada bedanya, sama. Tapi soal berkat beda-beda, tergantung kepada berkat kita tiap hari. Kekudusan kita menentukan berkat tiap hari. Amin. Nah, itu disebut dengan upah presensia masa kini. Tapi ada disebut dengan upah futuristik. Yang tadi itu di Bema, upah futuristik. Nanti. Ya Pak, Pak Uragil. Oke Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Terima kasih Pak Uragil, terima kasih Pak Willy. Saya ingin bertanya Pak. Pak John Lee, sebentar Pak John Lee. Ya, siap-siap Pak John Lee setelah ini. Saya dulu mau nanya dulu ya ke Pak Willy nih. Pak Willy, orang suka bilang, nggak apa-apa, saya masuk surga di halaman aja. Nggak apa-apa, atau mau jadi tukang cuci piring juga, nggak apa-apa katanya. Emang di surga ada begitu-begitu Pak Willy nanti? Ada yang cuma di halaman, ada yang gimana? Itu ungkapannya orang putus asa. Iya. Ada 2 kemungkinan. Orang itu belum terima Yesus, dia menyembunyikan dirinya dengan apa-apa. Saya sudah dengan Yesus. Jadi hati-hati terkecoh dengan teologi universal. Karena dia orang Kristen, Yesus sudah mati di kayu salib, tidak perlu terima Yesus, berbuat dosa saja. Yang penting saya orang Kristen, orang gereja. Lalu ditanyakan, kalau begitu kamu bagaimana? Masuk surga enggak? Enggak apa-apa, biar di pinggir. Orang sudah terima Yesus tidak pernah bilang di pinggir surga.
Orang terima Yesus itu pasti ada di pusat sorga. Amin. Amin, amin. Ya. Pak Willy, itu Jadi saya mewakili Pak Denny Supit yang hadir. Dia suka bertanya begitu. Baik, terima kasih Pak Willy. Hati-hati juga dengan orang bilang sekali selamat tetap selamat. Memang kalau terima Yesus pasti selamat. Kadang-kala orang belum terima Yesus menggunakan dalil itu. Sekali selamat tetap selamat supaya dia punya kesempatan berbuat dosa walaupun sudah berbuat dosa, yang penting dia Kristen. Itu universal orang ini. Teologi universal. Iya, iya. Baik. Karena orang sudah terima Yesus, hukumnya langsung otomatis di dalam roh dia, bawaannya adalah hidup kudus. Hidup kudus. Soal jatuh itu belakangan. Soal jatuh itu belakangan karena natur manusia daging bisa jatuh. Tapi di pikiran rohnya itu, roh Allah dengan dia itu hidup kudus. Sehingga nggak ada surga di pinggir jalan. Masih ada lagi tambahan di Sulawesi Utara, Pak. Biar saya jadi tukang sapu, tukang antar surat. Surat opung kita di sana, mengantar surat siapa? Oke, terima kasih Pak Willy. Itu memang banyak pertanyaan-pertanyaan di luar tuh seperti itu. Jadi saya coba luar biasa ini ruangan ini. Oke, siapa tadi? Silakan Pak. Siapa tadi ya yang saya bilang silakan menunggu sebentar. Iya. Tapi nanti mohon maaf saya 15 menit lagi Pak Ferne. Oke, siap. Siap. 15 menit lagi berarti 11.25 ya. Ya, sekitar itu. Ya, oke. Silakan Pak. Ya, baik. Pak Pendeta Willy, saya sekedar ingin mendapat peneguhan saja. Karena terkait dengan surga dan neraka. Nanti ada jatuh. Itu masih ditutup yang lainnya, ditutup. Ya, halo. Ya. Apa perbedaan antara tempat Firdaus yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka yang dengan surga di samping kirinya, ya, dan tempatnya di pangkuan Abraham, Lazarus yang di pangkuan Abraham, yang juga terkait dengan tempatnya Henok pada waktu dia terangkat karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Henok itu naik ke surga. Surga berarti surga, ya. Ya, soalnya kita kan dalam membandingkan atau menceritakan mereka kita harus jelas. Oke. Saya sudah tangkap. Ya. Orang di samping Yesus sebelah mana, Pak? Sebelah mana? Samping Yesus sebelah mana? Yang di samping kiri kan dia katakan bahwa Yesus janjikan untuk masuk ke surga. Nggak ditulis sebelah kiri, Pak. Nggak ada sebelah kiri, sebelah kanan. Nggak ditulis. Pokoknya orang yang di samping Yesus saja. Nggak ditulis kiri kanan. Nanti Bapak cek lagi di Lukas 23 ayat 43. Oke, baik. Ya, Pak ya? Oke. Jadi Firdaus itu ada dua pengertian Firdaus. Ada Firdaus literal dan ada Firdaus rohani atau teologis. Firdaus literal itu adalah Taman Allah Eden dulu, di Eden. Taman Adam. Itu literal, sudah tidak ada. Itu di bumi pernah ada. Buktinya di mana? Di Timur Tengah. Tahu dari mana di Timur Tengah? Ada sungai Tigris dan Efrat. Berarti di sana Firdaus itu. Lalu yang ada sekarang adalah Firdaus rohani tadi. Firdaus teologis. Itu diucapkan Yesus di salib kepada orang yang percaya dia. Hari ini engkau bersama aku akan. Dia bilang di situ. Akan. Ke Firdaus. Berarti sesudah Yesus naik mati itu, dia pergi ke Hades, bukan ke surga. Nah, orang itu dibawa ke pangkuan Abraham. Jadi pangkuan Abraham bisa disebut Firdaus. Karena secara rohani, Firdaus itu adalah suasana sorga, tempat Allah hadir, tempat Yesus hadir, kedamaian yang tidak ada di bumi, tandingannya, Allah hadir. Nah, Firdaus itu disebut pangkuan Abraham, boleh. Tapi Firdaus lain-lain bisa disebut juga tempat Henok. Coba Bapak baca di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ketiga. Boleh minta tolong baca 2 Korintus 12 ayat 3-4. Agak lambat ini saya punya sabda ini. Agak lambat. Saya baca begini. Ini Pak. Saya baca dengan cepat. Oke. 2 Korintus 12 ayat 3 bilang begini.
Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Tiba-tiba orang itu diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Apa Firdaus di sini? Kata ganti dengan kata ganti ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang-orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat 3 sorga. Jadi ayat 2 dan 3 menjelaskan, ayat 2 ada sorga, ayat 3 disinonimkan, dianalogikan Paulus menjadi Firdaus. Jadi sorga bisa disebut Firdaus, pangkuan Abraham bisa disebut Firdaus, karena Firdaus adalah tempat kehadiran Allah, suasana sorga, suasana Yesus, suasana Tritunggal ada. Dan dalam tanda petik, kalau bumi ini menghasilkan sorga, Firdaus kita dalam rumah tangga kita juga ada. Hadir Allah, hadir Yesus, dan kemuliaan Tuhan muncul di sana. Ya Pak John Lee? Ya, lanjut Pak. Bisa? Boleh. Tanya sama moderator. Boleh, silakan. Satu lagi. Masih bisa. Menyangkut ya, bukan pertanyaan baru ya. Pertanyaan. Bukan pertanyaan ini baru, Pak. Satu Pak. pertanyaan jemaat. Bukan pertanyaan baru, Pak. Dengan, ya, baik, baru. Ya, nggak boleh pertanyaan baru, Pak. Nanti dulu, Pak. Kalau melanjutkan yang tadi boleh. Kalau pertanyaan baru. Masih melanjutkan itu, Pak. Oke, silakan. Intinya saja, Pak. Inti saja, Pak. Ya, betul. Ini terkait dengan pertanyaan tadi, berkesinambungan dengan persoalan Musa dan Elia bercakap-cakap dengan Yesus secara tubuh kemuliaan, sedangkan mereka itu kan kategori orang yang sudah mati. Jadi seolah-olah Yesus bercakap-cakap dengan roh orang mati. Ya. Apa terkaitnya dengan masalah surga dan tempat penampungan orang mati itu? Ada larangan untuk kita kan dilarang untuk jangan bercakap-cakap dengan roh orang mati. Ya, tapi di situ bercakap-cakap. Yang pertama, Elia tidak mati, hanya Musa saja. Oke. Yang kedua, kalau Tuhan izinkan siapa yang bisa melarang? Ya Pak ya. Dia yang bilang hukum, aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau aku makan pada hari Sabat, siapa yang melarang? Jadi ada sesuatu, ada special case di Alkitab yang dibuat Tuhan atas kedaulatannya. Bukan berarti dia melawan firman-Nya, tapi dia menyempurnakan firman-Nya. Ya Pak ya. Baik, oke. Oke. Baik, terima kasih Pak Willy. Terima kasih. Boleh saya bertanya, Pak? Pak, boleh saya bertanya? Pak Jis siapa nih? Pak Jis, silakan Pak, dibuka videonya Pak. Pak siapa? Iya. Pak siapa? Pak Glenn, Pak Glenn. Oke, silakan Pak Glenn. Satu pertanyaan ya, maksimal 2 menit Pak ya. Siapa? Terima kasih Pak Willy untuk paparannya. Saya cuma ingin bertanya. Konsep mahkota itu kan adalah konsep yang dijelaskan oleh Paulus berkaitan dengan budaya Yunani. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah bicara tentang konsep mahkota. Mungkin bisa dijelaskan Pak Willy seperti itu. Konsep Yesus itu tidak disebut mahkota. Yesus tidak disebut mahkota. Di dalam Matius 19 Yesus mengatakan bagian. Kamu akan menerima bagian. Bagian itu adalah harta. Itu yang disebut mahkota. Betul, Paulus menyebut mahkota itu karena konsep mahkota orang bertanding. Yesus tidak menyebut mahkota tetapi menyebut upah. Ada upah. Itu konsep mahkota, Pak. Bagian, upah. Ya, kadang-kadang lakukan ini jerupayamu tidak sia-sia dan seterusnya. Itu adalah kata lain atau sinonim dari mahkota yang dipopulerkan Paulus. Istilah mahkota itu, crown itu, karena budaya, background budaya itu. Jadi sama. Yesus tidak sebut mahkota, tapi esensinya upah itu ada. Paulus sebut mahkota, tapi Yesus sebut upah atau bagian yang akan diterima sama saja. Hasil usaha, bagian yang diterima hasil usaha itu mahkota. Kalau keselamatan bukan hasil usaha.
Keselamatan adalah anugerah Tuhan Yesus. Oke. Baik. Boleh tanya? Silakan, silakan. YKS. Menanggapi Pak. Iya. Oh, masih menanggapi. Sebentar, masih menanggapi satu kali aja ya. Yang berkelanjutan dengan pertanyaan tadi, tidak boleh pertanyaan baru. Silakan. Iya. Mungkin Pak Weli apa pernah mendalami mengapa hanya 5 mahkota yang disebutkan? Apakah itu ada kaitan dengan konsep Yunani tentang 5 mahkota? Mungkin itu. Terima kasih. Oke. Jadi konsep yang diambil Paulus hanya terminologinya, istilahnya saja. Konsep isinya itu seperti Tritunggal. Isinya itu dari Yesus, dari Alkitab itu, dari ilham Roh Kudus. Istilahnya aja, mahkota itu diambil dari budaya. Karena begitu kan ciri khas penulis itu, para penulis, dia menulis kepada penerima penulisan itu bikin pendekatan yang disebut dalam penginjilan itu E0. E0. Itu paling dekat berarti, gampang dipahami. Kalau saudara menginjil di kampung kami, ya harus siap makan singkong, daun singkong, dan B2. Berani tidak bisa makan ini, tidak bisa. Ya, itu yang disebut dengan I0 dalam pendekatan. Nah, pendekatan I0-nya Paulus adalah mahkota. Terminologinya. Tapi isinya, kontennya bukan punya Yunani. Kontennya adalah dari Roh Kudus. 5 itu. Karena Alkitab hanya menjelaskan 5 itu. Oke. Terima kasih Ya, Pak Willy. tadi Firdaus adalah surga tingkat ketiga. Sebentar, halo, sebentar. Surga. Halo, ini YKS sebentar. Bapak belum saya minta bicara. Oke, Bapak silakan dibuka dulu videonya dan Bapak namanya siapa ya? YKS ini. Silakan. Nama Pak. saya Kelvin ya. Ya. Kelvin. Oke. Silakan, Tadi kan mau menyangkut bertanya. Silakan. Firdaus tingkat 3 ya. Itu tingkat 1, 2 itu gambarannya seperti apa ya? Bapakmu suka tingkat 1 apa tingkat 2? Tingkat 3 lah. Jadi gini, nah itu tadi. Kadangkala orang, ayat itu dipakai oleh, kadangkala ada teologi tabernakel. Menyocokkan itu. Oh, di halaman ini. Oh, kamu cuma di tingkat 2 karena kamu banyak cerewetnya waktu di bumi dan melayani. Ini dia. Sorga itu tidak ada tingkatan. Itu pendekatan kultur. Dalam Yunani Helenis ada kultur bahwa sorga itu 3 tingkat. Karena semua tingkat itu disebut Uranos. Uranos itu Yunani, bahasa Yunani. Yaitu tingkat 1 itu Uranos juga, tingkat 2 Uranos, tingkat 3 Uranos. Apa yang disebut tingkat 1, tingkat 2? Tingkat 1 itu udara. Itu Uranos. Udara main layangan itu, unggas terbang, pesawat terbang, itu tingkat 1 Uranos. Uranos tingkat 2 adalah atmosfer, hampa udara, tempat planet-planet. Tempat matahari. Itu disebut Uranus juga sorga. Jadi udara disebut sorga, ya, tempat planet juga sorga. Jadi kalau ke Yunani, lihat anak bawa layangan, mau kemana dek? Mau ke sorga. Mau ngapain? Mau main layangan. Padahal itu di bumi ini. Nah, sedangkan Uranus, sorga tingkat ketiga adalah tempat Allah dan orang percaya dan malaikat. Itu sorga yang sebenarnya. Nah, Paulus masuk dalam tradisi Helenis. Padahal Helenis itu salah ngomongnya. Kok ada sorga tingkat 1, 2. Paulus tidak bilang begini. Kamu itu sesat, tidak pernah sekolah. Pasti Paulus dipancung oleh orang Yunani. Kalau Paulus dipancung oleh orang Yunani, berarti penginjilan tidak berjalan. Paulus terima saja konsep itu. Waktu dia menjelaskan sorga yang sesungguhnya, dia bilang, orang mati naik ke sorga ke tingkat 3. Itu sorga yang sebenarnya. Sorga yang Yunani punya adalah tingkat 2 tempat planet, tingkat 1 adalah hampa udara. Kesimpulannya, tidak ada sorga tingkat 1, 2. Itu bahasa kultur, pendekatan supaya dia bisa melayani orang Yunani. Ya, sehingga dia dibebaskan untuk melayani karena dia menerima kultur Yunani. Tapi ketika menjelaskan orang masuk surga, Paulus tidak bilang, kamu masuk surga tingkat 1, Paulus yang sesat. Kamu masuk surga tingkat 2, Paulus lebih sesat. Paulus bilang masuk tingkat 3 itu sorga yang tempat Allah, tempat malaikat, tempat orang percaya. Baik. Ya, ya KS. Ya, diterima, paham. Iya. Paham. Terima kasih. Paham ya KS, Ya, paham? Pak Kelvin ya. paham. Terima Oke. kasih ya. Oke. Ya, Ya. saya Pak.
Ya, Pak Sahrum, silakan Pak Sahrum. Satu Selamat pertanyaan siang, 2 Pak menit. Willy. Ya, mau dengar pendapatnya Pak Willy atau cerita khotbahnya Pak Willy di pemakaman. Kalau pakai ayat ini, Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Lah, kalau misalnya pas khotbah di depan pemakaman atau di rumah duka, lalu pakai ayat ini, orangnya ini sudah di dalam Tuhan, terus kemudian sehari sebelum dia meninggal, dia terlibat dosa. Ya katakanlah dia berselingkuh, lalu saat berselingkuh dia pingsan dan mati. Nah, ini pas besok khotbah ini, orang matinya ini. Gimana menurut Pak Willy ini? Pak, itu tadi baru belajar kita pelayan Paulus harus kontekstual. Iya. Kalau kita ke orang mati, pikiran kita apa? Menghibur atau mendukakan orang itu? Menghibur. Karena itu ada ibadah penghiburan. Nggak pernah ada hadir ibadah malapetaka. Nggak ada ibadah malapetaka. Ibadah penghiburan. Jadi cari ayat yang konteks supaya jemaat itu terhibur. Kalau kita khotbah, ini kenapa ini yang mati ini? Memang dasar dia memang buat dosa. Langsung dipentungin sama keluarga dari belakang. Walaupun memang dia berbuat dosa, tidak usah diulas di situ, nanti Tuhan sendiri yang tahu. Karena itu di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 18, hiburkanlah mereka itu dengan perkataan ini. Itu konteksnya orang mati di ayat 13, karena mereka nangis itu sampai 7 hari, tidak pernah dibujuk, tidak bisa dibujuk. Paulus bilang, Cuma begini Pak Willy, kalau pengkhotbah atau gembala sidang atau pelayan itu menghibur konteksnya, dia itu, padahal biasanya kalau pendeta itu paling tidak dapat cerita dari istri atau keluarganya bahwa biasanya meninggalnya kenapa? Oh dia sakit atau apa bla bla bla. Nah pas ini yang melakukan penistaan seksual ini, lalu akhirnya Pak Pendeta tahu dan mau khotbah ini. Nah jangan sampai ada kesannya menghibur, menyenangkan keluarga, tapi justru itu berbohong. Ada istilahnya, ada istilah kasar dan halus. Jangan sampai kita dibilang jadi pelacur rohani menyenangkan hati orang, tapi kita tahu kesalahan orang itu. Apa kalimat, bahasa, dan ayat yang cocok. Iya, betul sekali. Cari ayat yang mengatakan, jangan kita berbohong juga. Alkitab berkata upah dosa ialah maut. Contoh nih. Tapi jangan bilang, ini orang ini memang sudah pasti kena maut. Nah, audiens langsung mengerti. Langsung mengerti jemaat atau keluarga itu. Ya betul, pendeta itu betul, keluarga yang meninggal ke saudara kami ini memang tidak bisa dibilangin. Dia preman. Ya, Alkitab sudah katakan dengan tegas, siapa yang melawan Tuhan pasti menemui ajalnya, ditegur Tuhan dan sebagainya. Bagi kita yang masih ditinggalkan, nah khotbahnya justru kepada bagi tiga ya, bagi keluarga, bagi audiensnya, justru khotbahnya harus mengarah kepada yang hadir di situ aja, supaya jangan berbuat dosa dan sebagainya. Tapi jangan dieksposisi lagi yang sudah sudah siap dikubur itu dan ada pengaruhnya. Mau diomelin seperti apa, dia sudah berbuat dosa. Tapi ketika kita menyatakan bahwa orang berdosa, tidak apa-apa disebut. Dosa di Alkitab misalnya mencuri, dosa di Alkitab dia membunuh, dosa ini, Alkitab melarang ini, sehingga ada teguran. Tapi jangan sebut orang yang jadi mayat itu misalnya pembunuh. Misalnya pencuri, ini seperti orang yang di peti mati ini, dia pencuri masih hidup. Jangan bilang begitu. Ya, ya Pak ya? Siap, siap. Oke. Oke. Ini luar biasa ini kok. Ini seminar campur KKR nih. Ya begitulah kalau narasumbernya dosen sekaligus pengkhotbah kan begitu. Luar biasa ini. Haleluya. Betul. Saya kira waktu kita sudah selesai nih Pak Willy. Tapi saya lihat Pak Willy masih semangat ini. Mau lanjut sedikit atau? Lanjut lagi. Saya setelah menjadi hamba Tuhan tidak pernah lemes.
Sampai sore saya siap. Cuman kan jadwal kita ini. Ya, jadi mau satu kali aja pertanyaan terakhir Pak Willy. Kita kasih kesempatan Boleh, kalau boleh. masih ada. Silakan Dua satu orang lagi. juga, satu atau dua boleh. Ya, satu dua penanya lagi silakan kami beri kesempatan. Kalau sudah siap untuk diangkat, ya kita tutup aja ini. Iya betul. Sudah, kalau semua nih. sudah siap untuk rapture, siap. Ya, langsung praktek ya Pak Willy ya. Sudah siap kayaknya ini. Oke. Bapak pimpin acara pengangkatan sekarang. Baik. PowerPoint-nya bisa di-share, Pak. Nah, itu ada permintaan PowerPoint. Nanti Pak Willy share ke saya. Nanti saya rapiin dulu share ke Pak Dr. Ferdinand. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, baik waktulah yang akan memisahkan kita karena Pak Willy memang masih ada kegiatan selanjutnya dan saya juga ada meeting setelah ini. Jadi kita akan akhiri pertemuan hari ini, webinar tentang eskatologi. Memang belum bisa mencakup semua. Kita berdoa supaya Pak Willy tetap sehat, selalu diberkati Tuhan, baik jasmani maupun rohani, upah di sorga dan upah di dompet. Ya Pak Willy. Itu yang paling utama juga. Nah, supaya kita berharap Pak Willy tidak hanya seri 1, karena buku Pak Willy tentang eskatologinya aja berapa ratus halaman itu Pak Willy? Ini dia. Nah, yang tertarik. Ada berapa ratus halaman itu ya? Nggak bisa lihat karena Pak Willy pakai background virtual. Betul. Nah, nanti Pak Willy kirim ke saya foto itunya, foto buku. Nanti saya tawarkan ke teman-teman di kelompok-kelompok saya. Yang berminat mau pesan harga berapa nanti kita sampaikan ke Pak Willy. Ya, supaya teman-teman bisa pelajari secara lengkap. Ya, nah, jadi kita berharap Pak Willy tidak hanya satu kali nih Pak Willy. Bagaimana teman-teman? Ada seri 2 eskatologi. 2 kali. Setuju. 2-3 kali, Pak. 2-3 kali. Setuju. Luar biasa ini. Oke. 5 kali boleh. Ya, itu ada bos Apolos itu Pak Denny Supit tuh Pak Willy. Barusan komentar tuh. Ada Pak Supit. Oh ya. Ya, Bung Denny, Pak Denny. Iya. Baik Bapak Ibu sekali lagi terima kasih untuk pengumuman. Nantikan minggu ini webinar dari Ferdinand Apology School pada hari Jumat tanggal 2 Oktober akan menghadirkan Ibu Rita Wahyu. Ya, Ibu Rita Wahyu, beliau akan berbicara tentang sejarah, kanon dan transmisi atau proses penyalinan Alkitab Perjanjian Lama. Jadi jangan saudara lupa saudara blog harinya hari Jumat pukul 7 malam. Nanti saya akan bagikan juga link Zoom-nya di grup-grup kita. Usul Pak Ferry, kalau ya. bisa pagi jangan sampai malam sudah tidur orang. Iya, kita webinarnya rata-rata jam 7 malam karena di Indonesia orang kerja dan sebagainya. Tapi nanti kita pertimbangkan. Kalau yang webinar hari Jumat itu untuk teman-teman di luar Indonesia itu jam 3 sore waktu Indonesia Pak Sarum. Itu di bawah tema saya akan bicara tentang pemimpin yang dilahirkan dari rahim gereja. Supaya gereja mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk duduk pada posisi-posisi strategis baik di Indonesia maupun di Eropa dan negara-negara lain. Itu jam 3 sore. Baik, nanti saya akan bagikan linknya. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita semua. Untuk materi nanti Pak Willy akan bereskan, kemudian akan kirim ke saya dan akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum terkoneksi dengan saya di dalam grup-grup saya, grup WA maupun Telegram, silakan nomor HP saya sudah tulis di room chat. Beberapa teman yang baru sudah WA ke saya dan saya akan kirimkan setelah Pak Willy kirim ke saya. Yang belum, tolong silakan japri ya WA ke nomor saya. Pak Willy, terima kasih. Saya sebut dengan hormat Pendeta Dr. Willy Pandensolang yang sudah memberikan waktu yang terbaik bagi kita, yang sudah menjelaskan beberapa poin penting terkait eskatologi dan sekali lagi kami berharap Pak Willy bisa hadir lagi dalam eskatologi berikutnya. Terima kasih, saya akan segera tutup.
Saya minta dengan hormat Pak Pendeta Denny Supit untuk tutup di dalam doa. Silakan Pak Denny. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati acara ini sehingga sangat berkati kami sehingga berlangfi dalam layanan. Engkau memberkati Tuhan Pak Beli Penensolang sudah memberkati kami dengan luar biasa. Kiranya berkat-Mu Tuhan selalu menyertai Tuhan. Bahkan dari Ferdi yang melaksanakan acara ini, kiranya berkat-Mu juga lalu senantiasa menyertai. Terima kasih bahkan semua sudah hadir, kiranya Engkau memberkati. Jadikan Tuhan menjadi hamba-Mu siap melayani. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta kasih, Dr. Pak Denny Ferdi. Supit. Oke. Bapak Pak Ibu Willy. jangan keluar dulu, jangan keluar dulu. Kita akan foto bersama. Silakan buka video saudara sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang menggunakan laptop boleh mengambil gambar, nanti akan kirim ke saya atau kirim ke grup langsung. Terima kasih. Mari kita berikan senyum yang terbaik. Pak Alexander, Pak Dr. Alexander Selan, buka videonya, kita akan foto bersama. Tor. Baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi khususnya Pendeta Dr. Willy Penensolang untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ferdinand.